berkarang berita kemarahan yang suka menyemprotkan tintanya. Maafkan aku, Moibi. Semoga hari ini menyenangkan. Selamat tinggal. Oh, izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku adalah Cio, si penyu belimbing berusia muda yang penuh semangat. Lihat, sirip kananku tidak ada. Ini karena mengalami kecelakaan kecil. Ya, tidak kecil juga sih. Karena hal itu, aku tidak dapat berenang seperti penyu-penyu lainnya. Aku tahu jika aku dikenal sebagai penjelajah lautan, tapi aku ingin hidup dan menetap lebih lama lagi di sini. Tempat luas ini bernama zona cahaya, tempat hidup yang beragam biota. Aku suka tinggal di sini, tapi sekarang perasaanku tidak enak. Aku akan kembali menuju zona cahaya. Aku sudah berenang secepat yang aku bisa, tapi rasanya aku masih ada di titik yang sama dengan Blue. Zona cahaya pada terumbu karang berada di selatan, dan benda besar yang ditemui Blue tadi berada di selatan juga. Sial, aku tidak bisa melihat ke arah depan. Ada yang menghalangi penglihatanku. Aku bertanya-tanya, apa ini? Apa yang terjadi? Laut yang aku tinggali bukanlah kawasan keruh dan kotor. Laut ini adalah laut yang jernih. Aku tidak bisa mengenali suara gaduh dari sana. Apa terjadi sesuatu? Aku tahu ada banyak biota yang panik dan tidak tahu apa yang saat ini terjadi. Mungkin benda itu yang dilihat belum. Semoga apapun yang terjadi di atas sana bukanlah hal yang buruk. Kenapa tempurungku terasa lebih berat dari biasanya? Rasanya seperti terjerat rumput laut. Hal ini lebih menakutkan ketimbang berhadapan dengan predator. Ayolah, tempurung, jadilah lebih ringan. Jangan sesaat. Semoga Molly, Ami, Bomban, dan Bonnie, bahkan Momi juga baik saja. Apa ini? Jika tadi aku hanya merasakan kalau aku terjerat rumput laut, kini benar-benar terjerat. Tapi ini bukan rumput laut. Aku tidak bisa bergerak. Naik atau turun, kepalaku ada di luar, tapi tidak bisa keluar. Oh, belum. Dia tidak mendengarku. Kenapa di hari yang cerah ini malah datang musibah semacam ini? Apa itu Molly si ikan pari? Benar, itu Molly. Astaga, dia tidak bergerak sama sekali. Matanya tertutup. Molly, apa dia mati? Ada Ami, Bonnie juga. Mereka tampak menjijikan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bukan hanya hewan yang terperangkap di benda besar ini, terumbu karangku yang cantik juga terperangkap di sini. Terbelah, patah, dan terluka. Sakit. Kulitku tergores, tapi aku tidak bisa lepas dari benda ini lebih dahulu. Siripku masuk. Blah, menjauh. Aku bebas dari benda besar ini. Walaupun sebagian benda ini masih menempel padaku, tapi tidak apa-apa, itu tidak penting. Blah, berhenti makan dan berenang jauh dari sini secepat yang kamu bisa. Dia menurutiku walaupun ingin kembali. Anggota tubuhku yang terkena benda ini rasanya panas, sakit sekali. Terlebih lagi siripku yang hanya tinggal satu. Napasku rasanya akan habis. Padahal harusnya aku bisa menahan napas lebih lama dari ini. Aku bisa melihat benda itu. Benda ini serupa dengan benda seperti biasa, tapi jauh lebih besar. Dan ada benda tipis yang terjun panjang ke dalam laut.
Siripku terasa sangat perih, sakit. Jika sirip ini terluka semakin parah, aku tidak akan bisa berenang. Teman-temanku juga berada di dalam bedah itu. Apa aku akan kehilangan semuanya? Makhluk darat itu kenapa jahat sekali? Kami makhluk laut tidak masalah membagi sedikit yang kami punya. Kenapa mereka mengambil semuanya? Demi apapun ini adalah hari sia-sia. Aku menyesal hanya menjadi pemuda yang penuh semangat. Nyatanya aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan terumbu karang juga ikut mereka ambil. Cukup dengan biota dewasa, mereka juga turut mengambil anak-anak, mengambil semua yang ada di sini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Siripku sangat sakit sekali. Kurasa aku akan ikut mati di sini sendiri. Jika telur-telur itu terangkat, maka zona cahaya yang pada terumbu karang sudah tidak ada lagi. Yang indah dan layak di tempat. Aku tidak mampu berenang lagi. Aku menyerah. Tempat ini terasa lebih pucat, tapi sedikit pun bahkan tidak ada kesamaan dari gambar yang ada di buku ini. Dari apa yang aku baca, terumbu karang ini adalah terumbu karang yang pipih dan berbentuk bulat. Mereka memang ada di pinggiran laut, tapi sejauh mataku tidak ada yang berbulat. Mereka tampak berbeda. Ada satu cerita yang sangat membekas dari ayah. Tatapannya juga nggak ke penonton. Cerita itu tentang seekor penyu belimbing yang tidak memiliki satu sirip dan hiu paus yang suka menyelinap. Apa mereka tetap ada di tempat ini? Atau mereka hanya ada di ingatan para orang tua dan ikut mati bersama biota lainnya? Aku tidak tahu. Katanya, ayah dulu suka bermain di tempat ini. Airnya jernih sampai bisa melihat apa yang ada di dalam air. Ketika surut, akan ada banyak biota yang terlihat. Bintang laut, bulu babi, kerang. Jika kamu bisa menemukan biota yang jarang terlihat, pasirnya putih bersih tanpa sampah. Tapi itu hanya katanya. Kenyataannya, yang aku lihat tidak seperti itu. Air di sini keruh, tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Bahkan tidak ada satupun biota yang bergerak yang bisa menunjukkan tanda kehidupan di tempat ini. Pasirnya pun kotor, banyak sampah.